Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas teknopreneurship. Kami akan membuat kain batik tenun. Sebelumnya perkenalkan, ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hasan Fahri Alatas, kedua Ivan Arfani, tiga Denny Purwanto, 4 Brian Setiawan, 5 Rian Darmawan, 6 Riza Fahrun Nujaba, yang ketujuh Abdul Fattah. Alasan memilih produk karena tenun merupakan warisan turun-temurun dan kami ingin memperkenalkan kepada anak-anak muda bahwa tenun bukan hanya bisa dipakai orang tua saja, tetapi anak-anak milenial bisa memakainya. Terlebih motif tenun memiliki nuansa etnik yang tiap daerah memiliki motif berbeda-beda. Ditambah di beberapa tahun belakangan ini etnik menjadi tren kembali dan kami ingin melakukan inovasi dengan membuatnya menjadi model yang lebih modern. Keuntungan dari batik tenun modern ini adalah memiliki kelebihan dibanding yang tradisional. Kelebihan pertamanya adalah mengikuti perkembangan zaman, artinya penampilan batik ini lebih modern sehingga setiap orang bisa mengenakannya. Kemudian keunggulan lainnya adalah menonjolkan sisi keindahan yang sesuai dengan model baju kekinian. Ini berarti batik seperti ini bisa diaplikasikan untuk semua jenis tren busana, entah itu tren busana wanita ataupun pria dengan berbagai model. Seterusnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, saya Riza Fahrun Nujaba akan meneruskan kekurangan produk. Kekurangan dalam kain tenun yaitu berkaitan dengan bahannya yang terbilang unik dan berbahan tebal, sehingga merupakan salah satu tingkat kesulitan membuat produk yang sangat elastis. Dan kain tenun juga tidak mungkin digunakan untuk bahan elastis seperti beberapa jenis pakaian dalam, pakaian renang, jilbab, dan sebagainya. Pembukaan kain tenun yang relatif lama apabila menggunakan alat tradisional atau manual juga memiliki dampak pada bahan baku benang yang menjadi langka untuk dicari. Banyak daerah di Indonesia yang kekurangan bahan kain tenun karena proses pembuatan yang terbilang lama namun permintaan cukup tinggi. Inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas yang kami buat di sini adalah kita membuat kain batik yang mengikuti tren zaman sekarang. Jadi motif kain batik kita tidak monoton. Jadi para customer tidak perlu khawatir lagi dengan motif kain batik tersebut. Jenis kain yang satu ini dikemas dalam berbagai macam produk, terutama produk pakaian batik itu atasannya atau bawahan seperti kemeja, dress, outer, dan lainnya. Kain batik songket. Motif kain batik tenun. Pemanfaatan teknologi. Untuk pemanfaatan teknologi, kami menggunakan alat tenun mesin. Jenis alat tenun ini merupakan teknologi mesin dan biasanya ada perusahaan tekstil skala besar. Alat ini juga terancang proses efisien waktu dan tenaga. Hanya dengan sekali proses sudah bisa menghasilkan bermeter kain tenun dan siap kami jual di toko kain seluruh Nusantara. Walau pengoperasian masih membutuhkan tenaga manusia, namun hanya beberapa bantuan menekan tombol-tombol otomatis saja dalam pengerjaannya. Analisis studi kelayakan produk. What the problem? Di zaman sekarang ini, batik hampir tidak lagi dikenal di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus bisa mempertahankan dan melestarikan budaya batik. Yang berikutnya, who has the problem? Para pengusaha batik harus lebih menciptakan hal kreatif agar penjualan semakin meningkat dengan cara melakukan promosi di media sosial. Yang berikutnya, what is the solution? Menciptakan ide kreatif dalam membuat pakaian, seperti pakaian modern. Dengan batik tenun ini kita dapat membuat dress, outer, dan lain-lain. Kita bisa menciptakan hal baru dan tidak meninggalkan ciri khasnya. Yang berikutnya, who big is the market? Peluang bisnis kain batik tenun sangat besar, online maupun membuka toko. Peluangnya sangat besar. Oleh karena itu, kain batik dapat dijadikan peluang bisnis yang sangat menguntungkan. What factor will impact the business? Faktor apa yang mempengaruhi bisnis?
yaitu faktor sumber daya manusia, karena kurangnya tingkat kemampuan penenun untuk membuat batik tenun. Di zaman sekarang, jarang orang minat mempelajari cara menenun batik. Hal ini menyebabkan kurangnya tenaga kerja dalam membuat batik tenun. Why do people choose you? Apa alasan konsumen memilihnya? Karena produk yang kita buat dengan menggunakan kain yang berkualitas dan tentunya mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita dapat menggunakan pakaian yang berkonsep batik tradisional tetapi dengan model pakaian yang modern. How do you sell your product? Bagaimana cara menjaga konsumen untuk membeli produk? Yaitu dengan cara mempertahankan pelanggan kita, biasanya menggunakan promo diskon dan gratis ongkir untuk pemesanan online. How can you increase your? Untuk mengatur biaya, biasanya kita harus pintar dalam memutar keuangan agar modal yang kita keluarkan bisa menjadi keuntungannya. What is your core resources? Sumber daya inti yang digunakan dalam membuat batik tenun adalah benang dan alat tenun dan tenaga manusia. How do you develop your team? Cara mengembangkan tim, kami menentukan peran atau tugas masing-masing bekerja, mengerjakan pekerjaan secara efisien, menciptakan kebersamaan dan kepercayaan. Proses pembuatan. Bahan yang digunakan, yang pertama, kapas yang dipintal. Kedua, kepompong ulat sutra yang telah diuraikan helainya. Ketiga, lilin sarang lebah. Keempat, akar sariwangi yang telah diproses menjadi benang. Kelima, bahan pewarna berupa bahan alami atau sintetis. Alat yang digunakan, yang pertama, alat tenun. Kedua, alat pintal benang. Ketiga, alat pembuatan motif. Keempat, skoci. Kelima, kelos. Keenam, sisir hani. Ketujuh, gawangan atau tempat untuk menyampirkan kain. Kedelapan, lilin malam yang dicairkan. Kesembilan, panci dan kompor kecil untuk memanaskan. Ke-10, larutan pewarna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cara pembuatan. 1. Siapkan semua alat dan bahan secara lengkap. 2. Kemudian proses awal adalah menghani helai benang menjadi pola benang. Lungsing ukuran benang ini harus disamakan semua. 3. Benang lungsing diikatkan menjadi beberapa ikatan benang. 4. Benang lungsing dipisahkan pada bum benang lungsing. Kemudian tata benang lungsing pada posisi pola yang dibuat. Benang tersebut dimasukkan pada bum benang lungsing dengan memutar engkel agar tali benang bisa terurai. Benang lungsing perlu diratakan pada sisir tenun dari tengah ke kanan maupun kiri, kemudian diikatkan pada bum kain. Bum kain harus diputar agar semua tali bisa diuraikan. 5. Proses penyetelan pada gun dan diberi penomorannya, tujuan untuk memudahkan pengrajin dalam menenun kain. Pengrajin memulai penomoran gun misal 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. 6. Untuk menghasilkan satu lembar kain tenun biasanya membutuhkan waktu berhari-hari, tergantung tingkat kerumitan motif yang dibuat. 7. Jika proses penunan sudah selesai, bisa dilepaskan tenunan dengan mengendorkan benang tenun. Benang lungsing perlu dipotong dari cucukan gun. 8. Ikatan benang lungsing ini bisa dibuka satu persatu. Jika sudah bisa merapikannya lagi, bujung kain tenun dengan membuat rumbaian yang diikat. Perhitungan keuangan produksi. Analisis kebutuhan modal untuk pendiri usaha kain batik tenun. Kegiatan produksi, alat dan bahan, harga. 1. Pewarna benang 4 ember seharga 200.000. 1 kompor seharga 250.000. 1 tong rebus seharga 100.000. 2. Pengelosan atau pemeletan. 1 alat kelos atau pelet seharga 250.000. 3. Penyakiran sekir atau hani seharga 10 juta ribu. 4. Penenunan 4 orang ATMB seharga 8 juta. Instalasi air seharga 400.000. Pengeringan benang, tiang tali, penjepit jemuran seharga 400.000. 7. Penyimpanan bahan dan produk seharga 100 juta dan 20
1.600.000. 8. Produksi 4 bom atau bulan. Benang 5 pres seharga 4 juta. Cat warna 2 kali 90.000 seharga 1.800.000. 9. Upah karyawan. Pewarna 15 kali 30.000 seharga 450.000. Pengelos 5 kali 60.000 seharga 300.000. Pemeletan 5 kali 60.000 seharga 300.000. Penyekir 5 kali 50.000 seharga 250.000. Penenun 400 kali 3 juta seharga 1.200.000. Subtotal 8.300.000. Total jadi 28.900.000. Perhitungan laba rugi biaya produksi tenun untuk benang 1 bom dengan keuntungan dirinci sebagai berikut. Jenis bahan, pengeluaran, pemasukan. Harga 3 pres benang 300.000, jadi harga 900.000. Harga 4 on cat pewarna 90.000, jadi pengeluaran 360.000. Ongkos pewarna benang 3 pres 30.000, pengeluaran jadi 90.000. Ongkos 15 kg kelos 4.000, jadi pengeluaran 60.000. Ongkos 15 kg pelet 4.000, jadi pengeluaran 60.000. Ongkos menyekir 15 kg 50.000. Ongkos menenun 80 mili 3.000, pengeluaran 240.000. Total biaya produksi 1.760.000. Hasil penjualan 80 mili kali 26.000, 2.080.000. Keuntungan 18%, jadi pemasukan 320.000. Perhitungan break-even point atau BEP. Analisis kebutuhan modal untuk pendirian usaha kain batik tenun seperti dalam tabel berikut. Produk jadi setelah selesai melewati proses pembuatan mulai dari alat dan bahan, lalu kita ke tahap setengah jadi dan akhirnya sampai ke produk jadi. Maka dari usaha kami menghasilkan produk jadi berupa kain batik tenun yang memiliki beberapa motif seperti lurik dan songket, sehingga nantinya bisa dibuat baju, selendang, dan lain-lain. Pada songket sendiri memiliki arti dari setiap coraknya, dan untuk harga pun menyesuaikan dengan tingkat kerumitannya dan juga corak motifnya. Ada beberapa rencana sistem pemasaran yang akan diterapkan dalam bisnis kain batik tenun, yaitu 1. Telemarketing. Sistem pemasaran ini dilakukan dengan metode pemasaran langsung, yaitu penjual menawarkan produk melalui sambungan telepon atau konferensi web sesuai kesepakatan dengan calon pelanggan. 2. Pemasaran konten. Pemasaran konten berfokus untuk menciptakan serta mendistribusikan konten yang bernilai, relevan, dan konsisten dengan tujuan menarik konsumen. Seakan-akan melakukan penawaran langsung, tetapi justru memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen sehingga mereka berminat terhadap produk yang kami jual. 3. Earned media atau public relation. Earned media merupakan publikasi yang bisa didapatkan dengan berbagai cara yang cenderung mudah, seperti testimoni media sosial, pembicaraan dari mulut ke mulut atau word of mouth, pembicarakan produk baik melalui televisi maupun smartphone. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.